Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita mulai pembahasan yang paling ditunggu-tunggu sejak tadi. Setelah pemerintah merilis pengumuman resmi mengenai siapa saja pensiunan yang berhak menerima rapel dan ekstra tunjangan, akhirnya kita bisa memahami bagaimana proses verifikasi ini dilakukan dan apa saja dasar pemerintah dalam menentukan daftar final penerimanya. Informasi seperti ini jarang sekali dijelaskan secara rinci, apalagi dalam bahasa yang mudah dipahami. Maka di video ini saya akan menguraikannya dengan perlahan dari sudut pandang administrasi, keuangan negara, hingga dampaknya bagi masing-masing kategori pensiunan. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah sebelum mengeluarkan daftar penerima adalah melakukan pemadanan data antara beberapa lembaga. Tidak cukup hanya dari Taspen, pemerintah juga mencocokkan dengan data di BKN, Kemenkeu, Kementerian Sektor yang menaungi ASN ketika masih aktif, serta data kepesertaan pensiun sebelumnya. Hal ini penting karena banyak pensiunan ternyata berada dalam posisi administrasi yang tidak bersih. Misalnya, data golongan terakhir yang belum diperbaharui, data angka kredit jabatan fungsional yang belum disinkronkan, status pensiun janda atau duda yang berubah, atau adanya perbedaan catatan antara instansi pusat dan daerah. Ketika data seperti ini tidak sinkron, hal pertama yang terancam adalah hak penerimaan rapel. Itulah sebabnya pemerintah memilih melakukan verifikasi menyeluruh agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Bahkan menurut informasi yang dibagikan dalam rapat internal Kemenko, terdapat lebih dari 71.000 data pensiunan yang perlu diperbaiki sebelum bisa diikutkan dalam daftar penerima rapel. Angka ini bukan kecil, sehingga wajar jika pemerintah meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan semuanya. Ternyata, dalam banyak kasus, perbedaan data muncul dari hal sederhana seperti nama yang berbeda ejaan, tanggal pensiun yang tidak sama antara dua instansi, atau salah input golongan. Jika pemerintah langsung membayarkan rapel tanpa koreksi, justru bisa menimbulkan kesalahan hitung yang berpotensi merugikan pensiunan sendiri. Setelah proses verifikasi dilakukan dan data disatukan, barulah pemerintah mulai menyusun kategori penerima. Kategori pertama adalah pensiunan yang berasal dari aparatur sipil negara aktif yang golongan terakhirnya sudah tercatat secara lengkap dalam sistem. Mereka inilah yang disebut pemerintah sebagai penerima otomatis karena hak mereka sudah jelas, datanya bersih, dan tidak ada masalah administrasi. Golongan I dan 2 menjadi prioritas utama karena jumlah penerima di kelompok ini paling banyak dan seringkali memiliki penghasilan pensiun yang paling kecil dibandingkan golongan lainnya. Pemerintah ingin memastikan mereka mendapatkan hak penuh tanpa hambatan apapun. Kategori kedua adalah pensiunan janda atau duda. Ini kelompok yang seringkali mengalami masalah administrasi karena perubahan status keluarga. Tetapi pemerintah justru memberikan perlakuan khusus bagi mereka tahun ini. Selama status pensiunnya masih aktif dan tercatat dalam daftar Taspen, mereka otomatis masuk daftar penerima rapel tanpa perlu mengurus dokumen tambahan. Ini kabar sangat baik karena sebelumnya banyak janda atau duda pensiunan yang harus mengurus berkas kembali ketika ada perubahan tunjangan atau kebijakan kenaikan. Tahun ini sistemnya dipermudah. Kategori ketiga adalah pensiunan dengan status pensiun karena sakit atau kecelakaan kerja. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak kategori lain, pemerintah menegaskan bahwa mereka termasuk dalam daftar penerima prioritas. Ini wajar karena beban biaya kesehatan mereka biasanya lebih besar. Pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan besaran pensiun dan rapel yang seharusnya mereka terima benar-benar sampai tanpa penundaan. Kategori keempat adalah pensiunan yang pensiun karena reorganisasi atau penghapusan jabatan. Misalnya mereka yang terkena dampak penyederhanaan birokrasi di tahun-tahun terakhir. Kelompok ini cukup menarik karena banyak di antara mereka sebenarnya pensiun lebih cepat dari jadwal normal. Namun pemerintah memutuskan untuk tetap memasukkan mereka ke daftar penerima rapel selama masa pensiun mereka sudah sah secara aturan. Ini termasuk pensiunan akibat penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional yang terjadi di hampir seluruh kementerian dan lembaga beberapa tahun lalu. Yang agak unik adalah kategori kelima,
Pensiunan yang sebelumnya mengalami penundaan kenaikan pangkat atau adjustment golongan saat masih aktif. Kelompok ini jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka seringkali menerima nominal pensiun yang lebih rendah dari seharusnya karena proses penyesuaian golongan terlambat masuk ke data pensiun. Tahun ini pemerintah melakukan audit untuk menghindari ketidakadilan di kelompok tersebut. Jika hasil audit menunjukkan bahwa sebenarnya mereka berhak atas pensiunan dengan dasar golongan yang lebih tinggi, maka rapel akan dihitung ulang dan diberikan sesuai haknya. Ini adalah salah satu perubahan paling signifikan dari kebijakan sebelumnya. Setelah membahas kategori penerima, kita masuk pada hal yang lebih menarik dan lebih banyak ditanyakan oleh pensiunan. Berapa sebenarnya nilai rapelnya dan bagaimana cara menghitungnya? Pemerintah menggunakan formula yang sederhana, tetapi harus sangat teliti agar tidak ada kesalahan nominal. Pertama, pemerintah menetapkan besaran kenaikan gaji pokok pensiunan sesuai revisi peraturan pemerintah terbaru. Besaran ini dihitung berdasarkan gabungan faktor biaya hidup, inflasi, kemampuan fiskal negara, serta kebijakan prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Setelah besaran kenaikan ditetapkan, pemerintah menghitung selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun baru. Selisih inilah yang menjadi dasar rapel. Rapel dihitung dari bulan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang biasanya Januari tahun berjalan hingga bulan di mana pembayaran resmi dilakukan. Misalnya jika pembayaran dilakukan di bulan Desember, maka rapel dihitung selama 11 bulan. Namun, ada pembahasan internal yang menyebutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan rapel 12 bulan penuh bagi beberapa kategori tertentu, terutama kategori prioritas. Walaupun keputusan finalnya belum diumumkan secara terbuka, pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup serius memperhatikan kelompok yang berpenghasilan rendah. Lagian, ekstra tunjangan yang disebutkan dalam pengumuman resmi itu bukan hanya sekedar tambahan kecil. Ada tunjangan minor yang dihitung ulang, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan jabatan tertentu, dan tambahan penyesuaian lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa ekstra tunjangan diberikan untuk memastikan tidak ada ketimpangan antara pensiunan lama dan pensiunan yang baru memasuki masa pensiun. Namun bagian yang paling menarik dari kebijakan ini adalah bahwa pemerintah menyatukan seluruh rapel dan ekstra tunjangan ke dalam satu paket pembayaran. Artinya Bapak Ibu tidak akan menerima pembayaran terpisah yang membingungkan. Semua akan diberikan dalam satu slip pembayaran yang jelas dan rinci. Slip inilah yang akan menjadi bukti resmi Bapak, Ibu, dan bisa dipakai untuk pengecekan ulang kapan diperlukan. Di sisi lain, banyak pensiunan juga bertanya-tanya apakah pembayaran rapel ini akan dilakukan bertahap atau sekaligus. Pemerintahan menjelaskan bahwa pembayaran rapel dilakukan sekali bayar. Tidak ada sistem cicilan atau pemotongan bertahap. Ini karena pembayaran rapel adalah hak, bukan bantuan. Negara wajib membayarkannya sesuai amanat peraturan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa pencairan akan dibagi-bagi dalam beberapa bulan karena itu tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pensiun. Setelah membahas nominal, kategori penerima dan mekanisme perhitungan, kita masuk pada pertanyaan besar berikutnya. Kapan tepatnya pembayaran akan dilakukan? Pemerintah telah mengumumkan bahwa pembayaran dijadwalkan pada bulan Desember, namun tanggal pastinya masih menunggu hasil sinkronisasi terakhir antara Taspen dan Kemenko. Biasanya pembayaran pensiun dilakukan antara tanggal 1 sampai 10 setiap bulan. Tetapi untuk pembayaran rapel, pemerintah bisa saja memilih tanggal khusus di pertengahan atau akhir bulan tergantung kesiapan sistem. Yang jelas, pemerintah memastikan bahwa pembayaran dilakukan dalam bulan Desember tanpa ada penundaan ke tahun berikutnya. Pemerintah juga memberikan arahan kepada seluruh kantor Taspen regional untuk siaga menghadapi lonjakan permintaan informasi. Karena itu, bagi pensiunan yang ingin memastikan status datanya disarankan untuk mengecek melalui layanan digital Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen setempat jika diperlukan. Namun, sebagian besar pensiunan sebenarnya tidak perlu melakukan apapun. Selama datanya bersih dan aktif, pembayaran akan masuk otomatis ke rekening masing-masing. Tidak ada syarat tambahan, tidak ada formulir baru yang harus diisi.
Selain itu, pemerintah mengimbau para pensiunan agar berhati-hati terhadap penipuan yang memanfaatkan momen seperti ini. Sudah ada laporan mengenai oknum yang mengirim pesan palsu mengatasnamakan petugas Taspen atau Kemenkel untuk meminta biaya administrasi agar rapel bisa cair lebih cepat. Pemerintah menegaskan bahwa semua proses pencairan gratis dan tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada pensiunan. Setelah memahami semuanya, akhirnya kita sampai pada dampak terpenting. Apa arti kebijakan ini bagi para pensiunan? Bagi sebagian besar pensiunan terutama yang berada di golongan rendah, rapel dan ekstra tunjangan ini bisa menjadi bantuan besar menjelang akhir tahun. Banyak yang mengatakan bahwa tambahan seperti ini sangat membantu, terutama untuk biaya kesehatan yang terus meningkat, kebutuhan keluarga, atau sekedar menutup biaya hidup bulanan yang makin tinggi. Pemerintah menyadari hal tersebut, dan itu menjadi salah satu alasan utama mengapa kebijakan ini diprioritaskan. Bahkan beberapa pejabat secara terbuka menyatakan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian dari komitmen negara dalam menghargai pengabdian ASN di masa lalu. Dan ketika semua proses ini digabungkan, verifikasi, revisi PP, penetapan kategori penerima, penghitungan nominal sampai pembayaran di Desember, semua itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem pensiun nasional secara bertahap. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal uang, ini adalah soal penghargaan, keadilan, dan kepastian bagi para pensiunan yang telah mengabdi bertahun-tahun. Bapak Ibu bukan sekedar penerima pensiun, Bapak Ibu adalah bagian dari pondasi negara ini, dan sudah sepatutnya negara memberikan hak yang layak dan sesuai bagi seluruh pensiunannya. Ya,